Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk di Musnad Ileh yang diikuti dengan Ismut Tabi'. Kalau kemarin kita sudah Musnad Ileh yang disifati, kemudian Musnad Ileh ditaukiti, sekarang Musnad Ileh menggunakan ataf. Atos, bukan atos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atofu lan ngatofaken. Wa atofu lan ngatofaken sapa ulama alaihi ing atase Musnad Ileh. Lah wong gak mlebu sedina njaluk padha. Mbok yo mikir. Sehari yo ketinggalan, 2 hari apalagi 1 tahun. Tahu-tahu dah gendong. Bil bayani kelawan atof bayang. Atof bayan, kok bayang serek ah. Gara-gara dilatok kok palelem bayang dil. Mangkano lah Dil, sing hati-hati Dil. Gak sadar, berarti kebiasaan kayak gitu ya. Gak sadar. Nek gak ono main sereta mrene titik Dil aja kenceng kok ngono Dil, masalah kok lali-lali kowe tanpa sadar lah. Tak tembak kok kena susah banget. Maaf, spesial break. Ada yang buat gara-gara di kelas. Biis kepingin ya ngiri. Ngalian nantilah. Ya Allah, ini kadang-kala inilah yang membuat sebagian besar teman-teman saya yang ada di luar sana itu kangen dengan saya ya, gara-gara gaya model kayak gini. Saya yakin nanti kalian nanti ketika sudah pulang, Pak Usman, aduh. mereka nggak terima. Bi ismin kelawan isim. Bihi kelawan ismun yahtasu dadi khusus. Yahtasu dadi khusus. Lil bayani krono jelasaken. Lho ya, dila meneng kupingmu iku neng ndi to, Dil? Kowe kok sesene tak dek sampingku sini kamu nanti. Ya biasalah saudara, Dila pingin eksis. Wa abdalu lan gawe badal sapa ulama sapa para ulama ing Musnad Ileh. Takriron krono netepaken autahsilan shot pakai shot autahsilan atau menghasilkan sesuatu. Nah, ini menghasilkan sesuatu. Nah, ya rasa kenyang lah. Re, aku ku nonton wajahmu wajah-wajah stres itu loh. Makanya saya itu tidak tega kalau harus ngajar kalian dengan serius. Makanya lho pondok pinggir itu wa atafu lan gawe ataf sapa ulama binasakin kelan ataf nasak. Binasakin kelawan ataf nasak. Tafsilan krono detail, memerinci. Nah, angel nulis pego tulisan Indonesia gak apa-apa. Memerinci atau mendetailkan.
li ahadil juz'aini maring salah sijine juz loro. Li ahadil juz'aini maring salah sijine juz loro. Waradin lan balekaken, auradin utawa balekaken. Ila hakin maring perkara kang bener. Wasarfil hukmi lan membalikan hukum. Lilladzi maring perkara tala kang ngiring-ngiringi apa alladzi. Wasyakin lan krana mamang mama. Wattashkikin lan gawe mamang. Jadi yang tadi itu karena ragu, kalau ini membuat ragu. Wa ibhamin lan nyamaraken. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Minal ahkami saking pira-pira hukum. Oke, kita lanjut. Jadi musnatilah dengan atof. Yang pertama itu atof bayan. Atof bayan itu bagaimana sih? Atof bayan itu ya mirip-mirip dengan taukid lah ya. Karena biasanya atof bayan, atof tafsir itu hampir sama. Artinya kadangkala mengulang dengan menggunakan lafadz yang berbeda tapi maknanya sama. Ya. Atof bayan atau atof tafsir itu biasanya menggunakan lafadz yang berbeda tapi maknanya sama. Contoh litahsis, yang pertama atof bayan, litahsis. Aqsama billahi Abu Khofsin, Abu Khofs. Aksama sumpah billahi ing kelawan Allah, kelawan asma Allah. Billahi kelawan asma Allah sapa Abu Khafsin, Abu Khafs. Umaru, nah itu atof bayannya, atof bayan. Litahsis krana mengkhususkan. Umaru yaiku Umar. Jadi Abu Khafs itu ya yang dimaksud adalah Umar. Artinya makanya kalau ataf bayan itu seringkali seperti ataf tafsir. Lafadznya berbeda tapi yang dimaksud sama. Kemudian menggunakan badal. Al-ibdal li takriril haqiqah, menetapkan hakikat. Artinya supaya mukhatab tidak berpikir bahwa lafaz tersebut adalah majaz. Contoh, jaa ahuka, jaa teko sapa ahuka dulur sira rupane Zaidun, Zaid. Ataf bayan, ataf tafsir, kemudian badal itu hampir sama. Yang berbeda itu nanti ataf nasak ya. Kalau ataf nasak kan bi harfil atfi. Ana pira huruf ataf? 10. Itu kalau kita ngomong jurumiyah ya. Apa ya? Til kowe prei ta, Dil? Iku kok apa jenenge? Mboten. Wah, ketara Dila. Aja ditakokno. Pangkane. Lanjut Kak, kata terus. Pak Usman ini kono ae lho, ya enggak lah, paling enggak kita refresh gitu loh.
Al-ibdal litahsil hakikat, untuk menghasilkan hakikat. Menghasilkan hakikat artinya menjauhkan dari majas. Mata al ulama aksaruhum. Mata mati sedo, mata tilar. Sapa al ulama para ulama. Nah, sapa al ulama ulama. Rupane badal ya, badal itu kan biasanya rupane ya. Rupane aksaruhum ake ulama. Ini juga menjauhkan kita dari hakikat, menjauhkan diri dari majas maksudnya. Jadi ketika kita ngomong para ulama lo sedo, itu yang dimaksud bukan kemudian seluruh ulama meninggal, tapi sekian banyak para ulama sudah meninggalkan kita. Meskipun kalau dihitung hari ini yang hidup mungkin juga masih banyak. Maka dengan lafadz ini, dengan menggunakan ataf bayan atau dengan menggunakan badal, itu paling tidak kita akan terhindar dari pemaknaan majas tentang al ulama. Berarti al ulama ini yang dimaksud al ulama adalah seseorang yang faham dengan agama. Kemudian litafsilil musnadi, ini yang menggunakan ataf nasak. Ataf nasak itu ataf yang dihubungkan dengan harfu atfin. Harfu atfin yang dihubungkan dengan huruf ataf. Hah? Opengmu. Apa harfu atof? Afe. Bingung deh aku. Saya sendiri tuh kadang kalau melihat habis rekaman ini terus tak setel meneng aku deh. Ya Allah, gila amat saya ya. Kadang nggak nyadar gitu. Tapi itulah. Kadang itulah yang membuat istri saya semakin cinta kepada saya. Itu. Aku rabi menenge gak oleh, berarti kan cinta sama saya berarti. Nya aja ngrungokno sing ikinya. Itu khusus saya aja. Jadi yang pertama adalah litafsilil musnadi ilaihi, untuk memperinci. Memperinci itu mendetailkan. Lah kowe iku sekolah menguas nopo, jangan terlalu terkesima dengan saya. Litafsilil musnadi ilaihi, untuk memperinci musnad ilaih. Sudah? Contoh ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Berarti yang datang adalah Zaid, Amr dan Bakar. Berarti padahal bisa jadi begini, Zaidun wa Amrun wa Bakrun, sebenarnya bisa kita persingkat begini. Ketika saya ngomong, ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, saya ngomong ke kalian. Sesungguhnya kan bisa saya persingkat, ja'a sohibuk, datang teman-temanmu. Isinya teman-temanmu ya Zaid, Umar, Bakar gitu loh. Tapi ketika ngomong ja'a sohibuk, itu kan masih umum. Masih lafadznya masih nakiro kan. Bisa jadi yang datang bukan Zaid, Bakar dan Umar, bisa jadi yang datang Johan, Amir, Suud umpama kan begitu kan. Gue loh aja mereng-mereng lah, kebetulan bapakmu jenenge Suud loh. Ini hanya sekedar contoh. Tapi ketika saya ngomong kalau kancamu teko Bakar, Umar, Zaid, maka kata Zaid, Umar, Bakar adalah tafsilul musnadi ilaihi, mendetailkan musnad ilaihi. Paham? Kenapa kamu sakit? Sakit kepala saya, tangan saya, kaki saya. Itu kan begitu. Itu kan berarti ataf nasak kan? Ya kan? Kalau yang seperti itu maka disebut litahsilil musnadi ilaihi. Apa musing loro? Anu saya, ini saya, ono saya kan. Ini anu ono itu berarti tafsil. Paham? Oke. Jadi arek pinter cepet toh.
Kecuali Pentium 1 minus sisan. Oke. Sekarang selanjutnya litafsilil musnadi, bisa juga untuk memperinci musnadnya. Kalau tadi musnad ilaih itu berarti fa'il sama mubtada. Zaidun wa amrun, Zaid utawi Zaid, Amr utawi Amr, Bakar utawi Bakar iku ja'u gitu. Paham ya? Kalau kita membuat susunan jumlah ismiyah. Kalau tadi kan jumlah fi'liyah, ja'a teko sapa Zaidun, sapa Amrun, sapa Bakrun. Kalau ingin menjadi jumlah ismiyah, Zaidun wa Amrun wa Fatimatun ja'u. Mereka datang. Paham? Berarti tetap tafsil musnad ilaih. Sekarang yang tafsilul musnad, memperinci musnadnya berarti fi'il sama khobar ya. Ja'ani, nah ini agak salah ini contoh ini, saya sebentar. Anak-anak, untuk contoh yang tafsilul musnad tolong diganti begini. Ja'ani summa ghadabani summa dhahaba minni Zaidun. Nah, sekali lagi. Ja'ani summa ghadabani summa dhahaba minni Zaidun. Nah, ini yang ditafsir adalah musnadnya. Musnad itu adalah fi'il atau khobar. Wes? Wes, sudah ya. Tulisannya pripun, Pak? Tulisannya yo ja'ani summa ghadabani summa dhahaba minni. Untuk yang tadi yang depan-depan itu gak sambung semua kecuali yang dhahaba minni Zaidun. Silakan. Saya sudah nggak punya tanggungan moral karena sudah saya ganti. Saya pinjam pulpen sebentar. Jadi yang jelas ini yang ditafsir adalah musnadnya. Yang ditafsir musnadnya berarti kalau tidak fi'ilnya berarti khobar. Paham? Nah, kalau yang tadi, yang contoh yang pertama tadi kok ja'a Zaidun wa Amrun Bakrin, terserah lah semua yang anu kan. Maka yang diperinci adalah musnad ilaih ja'a teko sapa Zaidun wa Amrun. Jadi 3 orang ini datang secara bersama karena pakai wawu, tapi wawu itu sendiri itu bisa litali ya. Litali itu maksudnya kemudian meskipun nggak kata summa. Kalau summa jelas, summa itu periodik. Mari iki. Ini jelas yang ditafsir adalah musnad ilaih. Kenapa? Karena posisi Zaid, Umar, Bakar menjadi fa'il. Lah, kalau yang ini enggak, yang ditafsir adalah fi'ilnya atau khobarnya kalau kita buat jumlah ismiyah. Teko nang aku marunu muring-muring marunu minggat sapa? Zaid. Oh Zaid ta. Oh pantesan jadi Zaid kan gitu. Ya sekali-kali lah Zaid sing elek-elek kan. Mosok Pak Umar ae. Doroba Amrun ja'a Zaidun. Ya sekali. Mereka kadang-kadang sampai jadi guyonan, selama Zaid masih datang dan Umar masih berdiri, cintaku akan tetap padamu. Kenapa? Karena yang pada ujatan sekarang ja'a Zaidun wa qoma Amrun. Ya kan? Nah, oke. Kalau yang atas ja'ani itu berarti yang ditafsir adalah pekerjaannya. Lah pekerjaan itu adalah bagian dari musnad. Tapi kalau yang ditafsir adalah pelakunya itu disebut musnad. Oke, selesai. Di amanah, waktu masih di amanah. Lanjut, lirad disami ila shawabi, mengembalikan
mengembalikan pendengar kepada pemahaman yang betul. Contoh ja'a nasrun la mansurun, kepada pemahaman yang betul. Ataf nasak ya. Ja'a nasrun la mansur, lanya berposisi sebagai ataf. Sing teko iku nasir duduk mansur. Berarti apa? Sempat terjadi pemahaman dari orang yang diajak bicara bahwasanya yang datang adalah mansur. Duduk mansur, sing teko sapa? Nasir. Oke. Jadi menggunakan kalau ini pasti, kalau yang lirodi ini ya, kalau lirodi sami ila shawab itu bisa dipastikan ataf bayan, ataf nasaknya menggunakan harfu ataf la. Ingat, untuk mengembalikan pada kebenaran itu ataf nasaknya pasti menggunakan la. Tapi kalau menggunakan wawu tidak bisa. Ya. Kemudian lisarfil hukmi ilal ukhra, membalikkan hukum pada yang lain, membalikkan hukum kepada hukum yang lain. Ra madura aja ngomong ae ra kowe ra. Wis tok maknane kowe. Wes. Membalikkan bukan mengembalikan, membalik. Itu yang lisarfil hukmi ilal akhor atau ilal ukhra, membalikkan hukum kepada hukum yang lain. Dan ini atau nasaknya pasti menggunakan bal, tidak bisa yang lain. Ya. Oke. Ja'a mansur bal nasrun, ja'a teko sapa mansurun mansur, bal nasrun ora. Ya, ora. Bal itu balik itu artinya apa? Menghapus menasah kalimat sebelumnya. Sebelumnya yang hukum ja'a itu diberikan kepada mansur, maka kemudian dihapus diberikan kepada nasir. Kalau yang tadi liro disami ila shawab itu agak sama sih sebenarnya, tapi berangkat dari pemahaman si mukhatab. Mutakalim mukhatab ngomong, "Lho sing teko mau sapa? Sing teko mau mansur ta? Ora. Nasir." Buat balak-balik ya ngomong balak-balik. Tapi kalau yang ini berangkat dari pembicaraannya si mutakalim, langsung mutakalim ngomong, "Ja'a mansur." Piye yo? Ya hampir mirip sih sebenarnya. Ora, duduk. Sing teko Zaid, duduk Umar. Bal. Membalikkan hukum. Hukum yang asalnya hukum datangnya diberikan kepada mansur dibalik kepada nasir. Lisaki minal mutakalim, karena keraguan mutakalim. Kalau ragu ini pasti menggunakan au, pasti menggunakan au, atau menggunakan yang lain bisa bang ya? Sudah pakai itu aja, pakai au. Sen teko Zaid apa Umar ya? Sen teko Zaid apa Umar ya? Ambek tolak. Oh berarti kata au itu menunjukkan sebuah keraguan. Litaski kisame, ayo sen teko Zaid apa Umar kan itu. Beda loh ya. Kalau tadi
Mutakalim ngomong, "Sing teko sapa? Zaid apa Umar?" Berarti keraguan pada dirinya sendiri atau mutakalim. Tapi kalau kalimatnya begini, "Ja'a Zaid au Umar." Ayo, siapa sing teko? Zaid apa Umar? Berarti apa? Kita tahu sesungguhnya yang datang siapa, tapi mencoba untuk membuat ragu orang yang mendengar. Maka yang litas kikis same untuk membuat ragu pendengar atau meragukan pendengar. Samiknya yang dibuat ragu. Kalau tadi yang ragu adalah mutakalim, tapi kalau yang ini yang dibuat ragu adalah mustamiknya. Ayo sing teko Zaid apa Umar? Ayo. Ya mbu Mbak ya ora wis tak tontonane dulu. Oh Zaid ngono. Berarti udah selesai. Paham ya? Beda loh. Kemudian lil ibham. Ibham itu menyamarkan. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna lan setuhune ingsun ibham itu menyamarkan. Setuhune ingsun au iyyakum utawa sira kabeh utawa ing iya sira kabeh. Iyyakum itu termasuk dhamir munfasil ya, dhamir munfasil. Munfasil sing menjadi maf'ul. La'ala hudan yaktine ing atase pituduh. Au fi dhalalim mubin utawa ing dalem kesesatan kang nyata. Au dhalalin utawa kesesatan mubinun kang jelas. Nah, ini cara dibuat kalimat begini. Ibham menyamarkan. Kalau kalian terus seperti itu, maka saya atau kalian yang harus keluar dari pondok, umpama kan begitu. Maka di sana akan memunculkan sebuah keraguan. Kita buktikan, aku apakah kamu? Aku ataukah kamu yang akan dikeluarkan dari pondok? Nah, ini membuat ragu. Iya yo, ngundang aku. Enggak lah, aku bener kok. Mosok sih? Rasaku ya ono salah ya gitu. Memunculkan pikiran antara saya benar atau saya salah, inilah yang kemudian disebut ibham, menyamarkan. Paham? Alhamdulillah hari ini kita agak sedikit cepat untuk materi musnad ilai dengan menggunakan atof bayan, menggunakan badal dan menggunakan atof nasab. Semoga kalian di sana sama cepat fahamnya seperti teman-teman kalian yang ada di sini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.